Ya, saya jatuh dari ketinggian hampir 6,5 meter itu. Saya tiba-tiba hilang, anak saya menjerit-jerit ketakutan yang sangat dahsyat. Anak saya, mama aku mau. Terus saya itu jatuh itu dari atas itu, yang lubangnya yang sangat tidak masuk akal. Itu lubang yang badan saya segemuk ini, itu hanya sebesar bola voli gitu. Kita juga heran gitu, sampai diambil sama anak saya itu, kok bolongnya kecil gitu. Sudah gitu saya jatuh itu, anak saya lari menjerit semua. Sampailah anak saya di bawah, saya sudah duduk di bawah ya, sudah jatuh ada di bawah ya. Untung Allah semua kasih perlindungan ke saya. Hanya yang saya tidak keluar darah sedikit sama sekali, itu hanya hancur di sini. Kita sebelah kanan saya, kalau katanya remuk ya remuk lah. Tangan ini copot dari sini, tulang ini sampai masuk ke dada saya. Jangan wafatkan aku, saya minta seperti itu sama Allah, jangan wafatkan aku. Allahu Akbar. Saya masih ingin mendampingi anak-anak saya. Anak-anak saya masih butuh perhatian saya. Bagaimana umat ya Allah, bagaimana umat ya Allah. Itu saya jatuh itu udah, saya pasrah, sangat pasrah. Dan kenapa saya bisa turun begini? Saya tidak ingin melepaskan bagaimana anak saya, untuk membebaskan anak saya untuk berjuang berdua, karena anak-anak saya itu masih punya trauma. Pada saat Bang Hadi selalu live streaming sendirian, Bang Heri itu tidak bisa mengantar-ngantar. Kenapa? Karena saya butuh diperhatikan dan saya tidak bisa bangun. Saya berjuang, jemaah-jemaah atau orang-orang pada berkata, wah kayaknya nih Oma nggak bisa bangun, atau Oma ini udah cacat, atau Oma ini udah lumpuh gitu ya. Semoga yang subscribe diampuni dosa-dosanya. Baik pemirsa, hari ini akan dilanjut oleh uji nyali Omah seorang diri di tepat di bawah lantai 2 yang tadi merupakan tempat jatuhnya Bella. Tempat jatuhnya Bella ya. Si Bella itu anak kecil yang kurang lebih berumur 7 tahun, perempuan, jatuh dari sini. Emang ada pagar ya? Sehingga itu dalam keadaan berdarah-darah, wafat. Kepalanya ya? Iya. Bocor ya? Kakinya, kepalanya semua yang saya lihat. Dan Omah akan melakukan uji nyali seorang diri sini. Terima kasih. Siap Omah? Siap. Tinggal ya. Iya. Terima kasih. Hati-hati ya. Mas, hati-hati mas. Iya. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat malam untuk para pemirsa semua yang ada di Indonesia, yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Pakistan, Palestina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Jepang, Filipina, Amsterdam. Omah, Amsterdam belum disebut. Oh ya, Amsterdam. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf.
ya, bila mana tidak dapat disebut satu persatu, bukan dalam arti tidak menghormati kalian, tidak mencintai kalian, karena waktu yang sangat singkat, bahkan kadang-kadang kalau sedang seperti ini sudah ngeblank karena tempat yang mungkin sangat mengerikan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, segala doa, segala harapan, segala cita-cita segera terwujudkan. Terima kasih kepada seluruh pemirsa sahabat Lorong Misteri yang sudah mendukung Omah, yang sudah memberikan komentar yang sangat baik untuk Omah. Atas dukungannya, atas kasih sayangnya untuk Omah, Omah ucapkan banyak terima kasih. Mohon doanya terus ya, agar Omah bisa untuk menghibur para sahabat Lorong Misteri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Pemirsa, ini tempat yang mungkin sangat mendebarkan jantung kalian ya. Rumah yang sangat tinggi, tidak ada penjaganya, tidak ada penghalangnya. Di sini tragedi yang berdarah-darah karena seperti ini bangunannya. Di sebelah sana ada kolam renang yang sangat dalam, kolam ikan juga yang sangat dalam. Ada apa, Cil? Sini sama Oma. Ming. Oh, tayang, Ming. Alhamdulillah, ada si putih. Dengarkan pemirsa. Pemirsa, sahabat Lorong Misteri yang tercinta, banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat tentang siapa Oma ya. Banyak yang tanya bahkan sampai nge-WA Bang Heri, sebenarnya siapa itu Oma dan apakah Bang Hadi Bang Heri itu saudara, dan apakah betul itu Oma itu adalah ibu kalian. Anakku ya, mungkin kalian usia putra-putra saya. Anakku, bahwa saya adalah ibu kandungnya Bang Heri dan Bang Hadi. Ya, kenapa dipanggilnya Oma? Karena saya diomahkan karena omahnya Sayyid, ya, omahnya Sayyid, ya, cucu saya, anaknya Bang Hadi. Jadi kalau yang belum mengenal Bang Hadi, Bang Heri, atau belum mengenal saya, salam kenal ya, salam kenal bahwa saya adalah orang tuanya dari Bang Hadi dan Bang Heri. Ada suara. Anak kecil memanggil. Kedengeran. Mana ini? Tidak terlihat. Suaranya saja yang terdengar. Ada apa? Hanya suaranya saja, mana ini? Seperti itu. Terima kasih atas perhatian para subscriber kepada Oma untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, sebenarnya dan banyak sekali yang mengatakan kenapa Oma harus ikut gitu ya. Kenapa aturan Oma jangan ikut-ikut di belakang layar. Atau Oma hanya sebatas mendoakan. Sebenarnya Allahu Akbar. Allah. Kalau saya mau bercerita seperti itu pasti ada-ada aja. Sebenarnya program Lorong Misteri Family ini sudah lama ya diniatkannya, bahkan ingin di pembuatannya itu di dalam bulan Juni. Pada saat itu ada tragedi yang sangat mungkin membuat anak-anak saya dan bahkan saya selalu, mungkin kalian juga mengetahui, kalau saya jangan sampai ke atas karena ada tragedi trauma yang membuat anak-anak saya dan bahkan saya yang mengalaminya sendiri terus mengingatkan anak-anak saya. Pada saat itu saya pulang dakwah, diantar oleh anak-anak saya dan saya dibawa
dibawa oleh anak-anak saya, bagaimana kita pulang dakwah ini, langsung kita melaksanakan merilis Lorong Misteri Family itu gitu. Saya bilang iya oke lah, karena memangnya itu coba dah kita berjalan. Akhirnya kita berjalan sampailah di satu tempat, ya, di satu tempat anak-anak saya sudah melihat tempatnya, bahkan Bang Heri pun berlari-lari di situ melihat sekuat apa bangunan ini pun Bang Heri sudah mengecek. Kalau kata bahasanya Bang Hadi itu cek ombak. Bang Hadi dan Bang Heri itu sudah cek ombak bahwa itu sudah bagus tempatnya, sudah artinya dalam arti aman, kita dalam keadaan posisi aman. Entah kenapa tiba-tiba di saat Omah juga ikut mengecek, ya sudah entar dulu Omah ikut ngecek, ayo Omah ngecek dulu lagi karena khawatir gitu. Belum kita membuat film, saya ngecek sama anak-anak saya, nggak apa-apa kok Omah, tadi aku udah lari sini, di sini aman gitu. Kenapa kaki saya melangkah, kaki kanan saya melangkah, yang di saat saya itu dituntun oleh Bang Hadi tiba-tiba hilang. Ya, saya jatuh dari ketinggian hampir 6 meter setengah itu, saya tiba-tiba hilang. Anak saya menjerit-jerit ketakutan yang sangat dahsyat. Anak saya, mamaku mau. Terus saya itu jatuh itu dari atas itu, yang lubangnya yang sangat tidak masuk akal itu, lubang yang badan saya segemuk ini itu hanya sebesar bola poli gitu. Kita juga heran gitu, sampai diambil sama anak saya itu, kok bolongnya kecil gitu. Sudah gitu saya jatuh itu, anak saya lari menjerit semua. Sampailah anak saya di bawah, saya sudah duduk di bawah ya, sudah jatuh ada di bawah ya. Untung Allah semua kasih perlindungan ke saya. Hanya yang saya tidak keluar darah sedikit sama sekali, itu hanya hancur di sini. Kita sebelah kanan saya, kalau katanya remuk ya remuk lah, tangan ini copot dari sini, tulang ini sampai masuk ke dada saya. Sampailah turun anak saya menangis menjerit. Bang Heri, Bang Hadi menjerit, udah nggak bisa ditun. Kata Bang Hadi, bagaimana mama? Udah sampai menjerit-jerit. Kata Bang Heri, bagaimana mah? Gitu kan. Kata Bang Heri. Bang Hadi udah panik, udah semua bagaimana. Bang Heri tanya, mama apa yang sakit? Mana yang sakit mah? Saya bilang tidak ada yang sakit. Saya bilang seperti itu. Saya bilang saya tidak sakit. Saya tidak ingin anak-anak saya itu ketakutan. Anak saya itu panik yang sangat luar biasa, karena saya tahu anak saya itu sangat panik gitu, dan bahkan panikan gitu. Tidak apa-apa mama, tidak apa-apa. Terus langsung saya pegang tangan. Apa yang sakit mamaku? Katanya, kata Bang Heri. Saya bilang saya tidak bisa napas gitu ya. Saya bilang saya tidak bisa napas. Akhirnya Bang Heri buka cadar saya ditiup mulutnya oleh Bang Heri gitu, ditiup. Saya mulai gitu, saya tidak bisa napas. Kata Bang Heri sama Bang Hadi, mama digendong ya. Saya bilang tidak, karena saya merasa bahwa saya badannya gemuk gitu kan. Tidak usah gendong mama, kamu ambil mobil, kamu masukkan ke sini. Ayo kita pulang. Pada saat malam itu juga jam 11 malam ya. Ayo kita pulang gitu. Jam 11 malam kita itu tuh. Akhirnya saya bilang saya bisa bangun sendiri. Saya merangkul anak saya gitu, merangkul Bang Heri. Bang Hadi ambil mobil, saya jalan sekitar jalan hampir 2 meter untuk menuju mobil itu, saya dengan perlahan gitu. Padahal saya sudah tidak bisa napas. Ini saya udah patah semua tangan, pokoknya sebelah kanan ini udah patah, tapi saya tidak pikirkan, saya tidak mau pikir bagaimana itu rasanya. Pada saat saya jatuh dari atas itu, saya melihat gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang setan tuh nggak bakalan menyakiti, itu sangat bohong. Justru setan itu menarik saya. Saya melihat setan itu tarik. Allahu Akbar. Pemirsa, sebenarnya cerita ini sudah saya ceritakan pada saat di pabrik ya, di pabrik bubut, pabrik baut, tapi hilang. Ya, semoga kisah ini tidak hilang. Saya ingin memberikan satu kisah nyata saya yang atau bisa untuk menjadikan satu pelajaran bagi kalian semua. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa setan tidak menyakiti, itu bohong. Setan itu menyakiti. Saya melihat pada saat saya ditarik itu, kaki saya ditarik sampai itu. Saya pasrah. Saya serahkan diri saya, ya Allah. Tapi saya mohon kepada Engkau, jangan wafatkan aku. Saya bilang seperti itu. Di dalam doa saya itu, saya jangan wafatkan aku. Allahu Akbar. Ada bunyi-bunyi sebelah sana.
Jangan wafatkan aku. Saya minta seperti itu sama Allah, jangan wafatkan aku. Allahu Akbar. Saya masih ingin mendampingi anak-anak saya. Anak-anak saya masih butuh perhatian saya. Bagaimana umat ya Allah, bagaimana umat ya Allah. Itu saya jatuh itu udah, saya pasrah, sangat pasrah. Pada saat sudah badan saya sampai di lantai, saya kencang yang sangat, keras banget gitu. Rasanya sakit sekali gitu. Tapi pada saat sudah sampai di lantai, saya masih bisa menarik nafas. Saya bilang, alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Sampailah kita pulang. Sampai rumah, setan itu mengikuti kita. Setan itu mengikuti kita, bahkan menyakiti, menakut-nakuti yang ada di dalam rumah. Gitu. Apa kata setan itu? Bahwa setan itu ingin mematikan dan menghancurkan lorong misteri. Ya mungkin kalian mengetahui lah bagaimana barbarnya itu lorong misteri, yang bagaimana itu nantangin lorong misteri. Jadi disitulah anak-anak saya ada sedikit trauma. Dan kalau ada yang berkata, Bang Hadi sekarang bawa ini, rasanya saya membebaskan kalian untuk menilai, saya membebaskan kalian untuk berkata, saya membebaskan kalian untuk mengetik komentar kalian. Saya bebaskan, saya bilang sama anak saya, biarkan. Yang mengetahui segala sesuatu di lapangan itu kita, kamu berdua. Dan kenapa saya bisa turun begini? Saya tidak ingin melepaskan bagaimana anak saya, untuk membebaskan anak saya untuk berjuang berdua. Karena anak-anak saya itu masih punya trauma, masih trauma yang sangat dalam, masih punya rasa trauma yang sangat dalam. Jadi para pemirsa, pada saat mungkin kalian bertanya, kapan Omah sakit, kapan Omah jatuh? Pada saat Bang Hadi itu selalu live streaming sendirian. Pada saat Bang Hadi selalu live streaming sendirian, Bang Heri itu tidak bisa mengantar-ngantar. Kenapa? Karena saya butuh diperhatikan dan saya tidak bisa bangun. Saya berjuang, jemaah-jemaah atau orang-orang pada berkata, wah kayaknya nih Omah nggak bisa bangun, atau Omah ini udah cacat, atau Omah ini udah lumpuh gitu ya. Saya udah pasrah gitu. Tapi saya berjuang untuk bangun, bisa berdiri, bisa bahkan sampai sekarang. Mungkin kalian bisa melihat langkah saya yang sangat merasakan kesakitan. Tangan kanan saya ini yang belum bisa untuk gerakan. Kenapa? Karena saya ingin mendampingi anak saya. Saya ingin bagaimana rasanya perjuangan ini. Ini setan ini nggak bisa diajak main-main gitu. Tapi bagaimana caranya juga untuk memberikan sajian yang lebih baik, sajian yang sangat menghibur kalian, sajian yang sangat memberikan keindahan di dalam pandangan kalian, dan dapat menghibur kalian lah setiap tidur atau ya setiap kalian ingin menonton. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh karena lorong misteri gini, ya itu bebas gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian. Dan Oma pun sangat terima kasih ya. Segala sesuatu perkataan kalian itu udah satu pecutan untuk semangat Oma. Oma berasa ya sudahlah, sisa umur Oma nikmatin sajalah bersama anak-anak itu. Bersama kalian juga, walaupun kalau kalian tidak mengenal saya atau saya tidak mengenal kalian, minimal hidup saya ada manfaat. Gitu saudara, para pemirsa. Jadi di sini kita kalau ngelihat seperti ini nih udah deg-degan duluan. Udah kalau ngelihat begini nih udah deg-degan duluan. Rasanya udah yang bagaimana lah. Kalau namanya juga orang baru beberapa bulan jadi trauma yang sangat wow. Kalau ini rasanya nggak terlalu tinggi ya. Saya jatuh itu tinggi sekali. Ini nggak terlalu tinggi. Ya pemirsa ya, ini nggak terlalu tinggi. Karena sangat tinggi sekali. Ternyata ya Allah masih memberikan kesempatan saya untuk menghirup nafas. Ya, sisa waktu umur saya jadikan Allahu Akbar. Atau saya siapkan segala sesuatu itu untuk memberikan dan menjalankan kebaikan saja. Karena yang dapat menutupi segala dosa itu adalah berbuat baiklah. Karena Anda bila Anda berbuat baik,
pasti Anda akan menjalankan ibadah. Sudah pasti kejahatan bila ditutup dengan kebaikan, maka kau akan menjadi orang yang masuk ke dalam surga. Percayalah, beribadahlah kepada Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah, semangat untuk ibadah, semangat untuk memberikan kebaikan, berkata baik, berpandangan baik, mendengarkan kebaikan. Insya Allah kamu akan menjadikan orang yang baik. Allah akan menjadikan kamu menjadi orang yang baik. Saya masih mencari sosok yang dimana itu seorang wanita yang matanya hitam, rambutnya panjang. Saya belum melihat. Justru malah banyak anak-anak kecil. Tadi di sana terlihat langsung pergi, entah kemana. Seperti itu pemirsa. Shirley. Allah. Shirley. Sayang sekali ini rumah. Rumah ini bikin bulu kuduk berinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Shirley. Tuh. Bella. Terdengar suara. Bella. Kenapa kamu di kolong situ sayang? Sini dekat Oma. Allahu Akbar, wajahnya penuh darah. Pemirsa. Allahu Akbar. Dia nggak mau kesini. Sini sayang. Mana mamahmu? Allahu Akbar. Makin malam makin serem. Astagfirullahaladzim. Allah. Pemirsa, apa yang kamu rasakan? Apa sama seperti Oma? Deg-degan. Ada suara anak-anak bercanda-canda. Ada suara. Di mana ya? Seram sekali di sini. Tempat yang kumuh. Tempat yang penuh lumut. Penuh dingin. Allahu Akbar. Yang dingin, banyak semut sekali di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu tidur ya? Aku udah 2 jam setengah di sini. Astagfirullahaladzim. Jangan ekstensi di sini. Iya, banyak yang manggil-manggil. Anak-anak kecilnya itu banyak ini. Tuh. Bella ada di kolong sono tadi. Suruh ke sini. Coba stop Bahari. Kata Oma, si Bella ada di kolong tangga sini. Ini saya surut. Surut mah. Banjir surut. Orang Tapi suara-suara aja sih, banyak suara-suara. Kayak rasanya kata warga sekitar sih emang banyak sekali penampakan. orang nginjek ke sini aja langsung nggak ada yang berani. Yang berani ya. Nggak ada yang berani. Tapi entah dah kalau sekarang sih. Dulu ya. Setahun yang lalu, tapi sekarang kayaknya dibuat tempat-tempat seperti ini jadinya Workshop. Allahu Iya, dibilang. Akbar. Oke, Bang Heri. Langsung aja kali tutup ya Oma ya. Oke pemirsa, ini dia sekelumit kisah uji nyali bersama Oma. Jangan pernah percaya mitos, tetap saksikan Lorong Misteri Family. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.